Pelaku langsung melaksanakan aksi kejinya tersebut. Mohon maaf, meremas bagian yang tidak seharusnya. Paling lama 15 tahun penjara karena ini anak di bawah umur. Sepanjang tahun 2021, Polres Purwakarta menangani beberapa kasus pencabulan. Di antaranya pada bulan Juli silam, polisi meringkus seorang lelaki berinisial FBD di Kelurahan Cipaisan, Purwakarta. Lelaki ini mencabuli adik iparnya yang masih berusia di bawah umur. Kepada polisi, FBD mengaku berbuat asusila karena terpengaruh adegan video porno yang sering ditontonnya. Saat polisi memeriksanya, terjadi insiden. FBD melakukan percobaan bunuh diri. Dia melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca. Beruntung saat itu petugas sigap. Upaya bunuh diri yang dilakukan FBD berhasil digagalkan. Namun demikian, tangan lelaki itu kadung tergores. FBD langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mantos. Upaya percobaan bunuh diri dilakukan FBD di dalam WC. Saat itu lelaki berusia 26 tahun ini meminta izin pergi ke WC untuk buang air kecil. Nyatanya, di kamar kecil itu dia melukai tangannya dengan pecahan kaca. Polisi yang melihat aksi nekat FBD segera mengambil tindakan. FBD pun luput dari maut. Aksi cabul FBD terungkap setelah orang tua korban melapor kepada pihak kepolisian. Orang tua korban menceritakan bahwa anaknya yang berusia 11 tahun sering mengeluh sakit di bagian organ vitalnya. Saat terus didesak, korban akhirnya mengaku sudah dicabuli oleh FBD. Korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum, dan hasil visum menunjukkan adanya kerusakan pada alat vital korban. Maka polisi akhirnya meringkus FBD. Kepada polisi, FBD mengaku perbuatan asusila terhadap adik iparnya dilakukan sebanyak 7 kali. Korban diiming-imingi akan diberi uang dan handphone. Pelaku melakukannya pada saat orang tua korban sedang tidak berada dalam rumah. Korban dan pelaku memang tinggal dalam satu rumah. Peristiwa lain terjadi pada Juni 2021 di Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret. Seorang pekerja serabutan diringkus polisi. Dia mencekoki siswi SMP dengan minuman keras. Selanjutnya, lelaki berinisial RS berusia 21 tahun itu mencabulinya. RS diringkus polisi setelah ibu korban melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya. Aksi amoral RS dilakukan tidak jauh dari rumah korban. RS bersama sejumlah temannya mencekoki korban dengan minuman keras. Dalam pengaruh alkohol, korban dipaksa melayani perbuatan asusila RS. Di Karawang, kasus pencabulan terhadap anak terjadi pada awal September silam. Pelakunya berinisial RC, seorang buruh serabutan berusia 23 tahun. Perbuatan durjana RC dilakukan terhadap anak berusia 6 tahun. Peristiwa bermula ketika pelaku menghampiri korban yang saat itu sedang berada di rumahnya. RC mengiming-imingi korban dengan memberikan sebuah boneka dan selanjutnya melakukan perbuatan cabulnya. RC diringkus polisi atas laporan ibu korban. Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tentu saja membuat masyarakat geram. Ya, menurut saya miris sekali ya. Jadi pertama, saya sebagai orang tua yang punya anak juga, dengan hal kejadian ini ada rasa takut untuk memilih di mana kita nanti akan menitipkan atau menyekolahkan, bahkan mempesantrenkan
yang benar-benar tempat itu aman bagi anak-anak. Tapi ya lepas daripada itu semua, ini serta-merta kesalahan kita semua. Pengawasannya kan gitu. Apakah tempat itu pengawasannya benar kan itu, minimal 1 minggu sekali atau bagaimana, ada sidak, terus data yang di sekolah itu atau di pesantren itu yang sekarang istilahnya yang lagi viral lah kan itu. Apakah aparat hukum tahu data-data orang tersebut dari mana kan gitu, orang tuanya siapa kan gitu, seperti apa kan ada. Selamatnya tidak ada. Cuma kalau pengawasan itu kan seremonial saja, datang ada pengawasan nih ke sekolah ini, sehingga sekolah itu dibuat seolah-olah ya betul atau benar sesuai dengan aturan kan gitu aja. Berarti problemnya dari pengawasan kurang, Pak? Menurut saya pengawasan kan gitu. Saya rasa ya kayak sekarang kasus di Bandung saja. Kalau ini kan udah berlangsung lama, bertahun-tahun ya, bahkan ada sampai sudah melahirkan. Nah, kalau sudah melahirkan berarti kan butuh sampai 1 tahun 2 tahun. Terus pengawasan di mana? Terus ini pun ketahuan berkat dasar ada laporan ya dari orang tuanya kepala desa setempat. Sehingga kalau ada tidak ada laporan berarti kan tidak ada yang tahu terjadi. Tentang susila di bawah umur maupun dewasa itu menurut saya yang buta tentang hukum adalah salah besar, apalagi asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Saya merasa geram sekali hingga saya menuntut kepada pihak yang terkait agar menindak tegas dan memberi sanksi yang sebesar-besarnya. Apa aja yang harus dilakukan oleh instansi terkait? Ya ditegakkanlah undang-undang tentang asusila dan perlindungan anak, karena anak tersebut kalau udah dilecehkan itu sama saja merampas masa depan anak tersebut, sehingga anak tersebut kedepannya selalu terngiang-ngiang, sehingga mental anak tersebut akan rusak, Pak. Para pelaku pencabulan terhadap anak melanggar Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Pasal yang diterapkan oleh kami yaitu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana ancaman hukuman yaitu paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Karena ini anak di bawah umur. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang marak di wilayah Purwasuka melahirkan kegetiran tersendiri. Keluarga yang memiliki anak perempuan harus semakin meningkatkan kewaspadaannya. Kejahatan memang bisa terjadi di sekitar kita. Malah pada sejumlah kasus yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang dekat. Orang yang sehari-hari dekat dengan korban. Singkap akan kembali setelah jeda.